Pagi. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sebab hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, sehingga kita bisa bertemu kembali di podcast kali ini. Baik, jadi untuk podcast kali ini kita sudah kedatangan tamu bukan sih tamu yang jauh, tamunya itu dari SMP Telkom sendiri ya. Jadi untuk lebih mengefisienkan waktu, kita inikan saja ya, perkenalkan pemateri kita hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ihsan ini ya, sering saya panggil Ustaz, jadi saya panggil Ustaz saja ya. Tidak apa-apa. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya untuk pemateri kita hari ini mungkin diperkenalkan dulu Ustaz ya, Pak Ihsan ya. Diperkenalkan dulu mungkin pendidikannya mungkin supaya lebih lagi ya. Siap. Ya, kita perkenalkan. Baik, terima kasih Pak Mursalin hari ini sebagai host ya untuk kegiatan sharing kita dengan teman-teman di SMP Telkom Makassar, yang dimana dilatar belakangi oleh teman-teman di perpustakaan Ewako SMP Telkom Makassar. Di perpustakaan Ewako ini saya merasa bahwa di sini salah satu upaya untuk bagaimana bisa memberikan edukasi kepada teman-teman, baik itu guru maupun murid di SMP Telkom Makassar. Jadi ini program yang luar biasa bagi saya untuk sharing. Namun pada sesi ini kita coba sharing berkaitan atau berbagi praktik baik dengan teman-teman di SMP Telkom Makassar, yaitu bagaimana mengupayakan atau memaksimalkan pembelajaran di PMM. Nah, PMM ini salah satu platform Merdeka Mengajar yang dikembangkan oleh Kemdikbud. Dan bagi saya PMM ini unik. Kenapa unik? Karena banyak hal yang kita bisa pelajari di dalamnya. Begitu Pak Mursalin. Oh iya, baik Ustaz. Jadi ada pepatah mengatakan Pak Ustaz ya, siap. Tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin diperkenalkan dulu titel-titelnya mungkin supaya lebih ini lagi ya. Terima kasih. Pemirsa podcast kita hari ini. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Irsan Karatahe, SPSI, MPD, GR. Saya satunya kebetulan psikologi, S2-nya pendidikan, dan profesinya di bimbingan dan konseling. Jadi kebetulan saya saat ini sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Telkom Makassar, di sekolah kita ini. Dan memang di bimbingan dan konseling itu kita tidak hanya melakukan konseling, tapi bagaimana melakukan upaya yang lain atau aktivitas lain dalam memaksimalkan potensi daripada peserta didik kita. Itu. Iya. Gitu ya? Iya. Pak Irsan saja ya. Siap. Ya. Iya, jadi berbicara mengenai latar pendidikannya psikologi ya. Iya, S1 saya psikologi. Ya? Psikologi. Oke, jadi sebelum kita masuk ke tema kita kali ini mengenai PMM ya. Tidak apa-apa ya, saya bertanya dulu sedikit ya. Ini mungkin keluar dari pembahasan kita kali ini mengenai PMM. Jadi kalau kita berbicara psikologi ya, nah ini saya mau tanyakan ini, mungkin teman-teman atau pemirsa juga ingin mengetahui ya terkait pertanyaan ini. Ini Pak Irsan ya, yang saya mau tanyakan ini terkait PDBK ya, PDBK yang ada di sekolah ya, di sekolah. Di sekolah Pak Irsan sendiri bagaimana? Apakah ada anak PDBK atau bagaimana Pak Irsan? Baik, kalau di SMP Telkom setahu saya bahwa kita punya peserta didik ya, atau anak berkebutuhan khusus ya, peserta didik berkebutuhan khusus, di mana sekolah sudah pasti harus menerima. Namun dalam setiap aktivitas itu harus didasari dengan beberapa kategori dalam penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus. Di situ. Dan itu dilaksanakan oleh teman-teman di SMP Telkom Makassar. Baik Pak Irsan ya, menarik sekali ya, mengenai anak berkebutuhan khusus atau PDBK ini ya. Baik, jadi ini juga mungkin ada kaitannya dengan PMM nantinya ya. Ada, tentunya karena ada. Ada beberapa topik mungkin yang membahas mengenai PDBK ya, atau anak yang berkebutuhan khusus di sekolah masing-masing gitu ya Pak Irsan. Iya, benar Pak Mursalin. Oke, baik. Jadi kita masuk ke inti pembicaraan kita podcast kita kali ini mengenai PMM ya Pak Irsan ya. Baik Pak Irsan, mungkin di awal tadi kan sudah diperkenalkan sedikit ya mengenai PMM. Mungkin supaya teman-teman atau pemirsa podcast di SMP Telkom Makassar, khususnya pemirsa yang yang nonton ya pustaka ya. Iya. Mungkin sedikit ya Pak Irsan, ditambahkan lagi mengenai penjelasan PMM ini seperti apa? Baik, jadi seperti ini Pak Mursalin dan teman-teman rekan-rekan yang ada di SMP Telkom Makassar, bahwa platform Merdeka Mengajar ini adalah salah satu
program yang memang diupayakan untuk bagaimana semua guru itu bisa mengaksesnya. Di mana program ini kan dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di mana semua guru itu bisa terakomodir dari proses ini. Nah, salah satunya kenapa program-program pemerintah itu berbasis dalam mengupayakan untuk bagaimana dilakukan melalui PMM itu sendiri. Di dalam PMM itu bagi saya ya, PMM itu sangat menarik karena di mana semua orang bisa mengaksesnya. Hanya syaratnya adalah satu, yaitu memiliki akun. Akun ya? Akunnya seperti apa itu? Jadi di PMM itu harus kita terdaftar di Dapodik, lalu satu sisi kita juga memiliki akun Belajar ID. Nah, dari Belajar ID itulah kita bisa mengakses namanya platform Merdeka Mengajar. Nah, di Merdeka Mengajar ini banyak informasi-informasi yang sangat penting bagi saya, terutama teman-teman atau rekan-rekan guru. Tidak hanya guru ya, tenaga pendidik yang lain juga boleh mengakses di dalam aktivitas yang ada di PMM itu sendiri. Boleh Pak Ihsan ya? Iya, jadi bukan hanya guru kelas saja yang bisa mengakses PMM ini. Iya, misal semua. Kayak tenaga pendidikan, keuangan, bisa tidak? Bisa, karena di dalam situ bisa, misalnya dalam PMM itu ada kurang lebih 54 topik saat 54 ini. 54 topik ya? 54 topik. Luar biasa. Nah, dan dari 54 topik itu kan di dalamnya salah satunya misalnya berkaitan dengan berkaitan dengan kurikulum ya. Pasti ada kaitannya dengan anggaran dan sebagainya. Salah satunya itu kan pasti dibahas di situ. Misal kayak KOSP ya Pak Ya, KOSP itu termasuk. Ya, di dalamnya kan ada pasti buat tentang anggaran dan sebagainya. Itu ada kaitannya semua sebenarnya. Baik, berbicara mengenai topik PMM Pak Ihsan ya. Nah, ini yang sama tanya sama Pak Ihsan juga ya. Mungkin teman-teman juga ingin mengetahui sejauh ini jumlah topik yang sudah diselesaikan oleh Pak Ihsan itu berapa Pak Ihsan? Baik, Pak Mursan. Jadi memang selain itu saya sedikit berbagi ya bahwa di Yayasan Pendidikan Telkom khususnya teman-teman di SMP Telkom sudah dapat informasi berkaitan dengan program dari yayasan. Di mana ada 3 topik mandatori atau 3 topik wajib yang diselesaikan oleh teman-teman di PMM. Baik itu khususnya guru. Yang kedua ada topik topik non mandatori atau pilihan. Nah, pilihan. Nah, yang topik yang mandatori itu adalah topik-topik yang berkaitan dengan kurikulum merdeka, yang dimana salah satunya karena kita adalah sekolah penggerak, maka diwajibkan untuk 3 topik utama, yaitu yang pertama adalah ada Merdeka Belajar, ada kurikulum merdeka dan pembelajaran. Nah, itu untuk SMP, ada juga untuk SMA, SMK, itu juga untuk SD. Semua ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau untuk saat ini bicara tentang topik, walau alam saya tidak tahu persis teman-teman yang lain di SMP Telkom apa sudah lebih dari 10 atau belum. Tapi sampai saat ini alhamdulillah saya baru lebih 10. Wah, luar biasa Pak Ihsan ya. Sudah menyelesaikan 10 topik di PMM. Saat ini 13 Pak Mursan. Oh, sudah 13 lagi. Siap. Aduh, luar biasa sekali. Ada 13 topik. Mungkin teman-teman atau pemirsa ya ingin mengetahui tips-tips apa saja yang bisa disampaikan oleh Pak Ihsan supaya bisa juga mengikuti jejaknya Pak Ihsan. Bisa menyelesaikan 13 topik. Namun saya tertarik dengan pembahasan sebelumnya ya. Apa itu? Ini mengenai sekolah penggerak ya. Baik. Iya. Kalau bisa ya, Pak Ihsan tahu tidak bagaimana persyaratannya supaya menjadi sekolah penggerak, ataukah sekolah itu bisa ditunjuk sebagai sekolah penggerak? Baik. Jadi sekolah penggerak itu saya kira ada prosedurnya. Ada prosedurnya, ada acuannya bagaimana proses itu bisa kita terdaftar dan sebagainya. Kalau kemarin teman-teman di SMP Telkom melalui seleksi yang dilakukan. Nah, salah satunya kepala sekolah mendaftar dan sebagainya. Lalu ada beberapa tahapan yang diikuti. Namun saat ini saya melihat bahwa di PMM saat ini itu lagi membuka program sekolah penggerak. Salah satunya dengan prosedur melalui pendaftaran melalui PMM. Jadi agak memudahkan saat ini kalau untuk proses bagaimana menjadi sekolah penggerak itu. Jadi kalau untuk SMP Telkom prosesnya seperti itu di awal, kepala sekolah dan sebagainya. Baik. Mungkin itu ya, mungkin teman-teman di sekolah lain juga ingin mengetahui mungkin ya persyaratannya ya. Itu. Jadi teman-teman di rumah ya, atau pemirsa yang ada di sana. Mungkin perlu memahami mengenai PMM ini. Jadi banyak pengetahuan yang kita dapatkan dari pemateri kita kali ini yang mengenai PMM. Jadi saya juga baru tahu ya bahwasanya
sekolah penggerak itu kalau kita ingin mendaftar sekolah penggerak, maka kita harus mendaftar melalui PMM-nya, seperti itu ya? Iya, kalau informasi yang saya dapat ya. Oh, begitu. Informasi ya? yang saya dapat saja ini, saya melihat di platform Merdeka ada memang untuk pembukaan untuk sekolah penggerak. Nah, untuk pendaftarannya melalui situ. Jadi semua itu kan ada mekanismenya. Namun salah satunya tipsnya sebenarnya sederhana untuk bagaimana menjadi sekolah penggerak. Mungkin acuan utamanya karena kita belajar, maka semua belajar, maka yang paling utama adalah coba kita akses PMM itu. Karena di PMM itu ada media yang memang betul-betul sudah disediakan bagian-bagian yang tertentu yang sudah disediakan di situ. Begitu ya. Berarti kita sebagai seorang guru ataupun tenaga pendidik ya, perlu memahami apa itu PMM ya. Iya, betul. Nah, karena itu saya lihat wajib ya kita pahami ya, karena segala sesuatunya ada di PMM semua ya Pak Irsan ya. Betul. Oke, baik mungkin pemirsa juga atau teman-teman yang menonton kita pada saat ini mungkin sudah ingin mengetahui ya tips-tips dari Pak Irsan bagaimana cara agar mudah mendapatkan atau mudah menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM. Sehingga Pak Irsan sudah 13 topik, luar biasa Pak Irsan. Oke, mungkin diberikan tips-tipsnya Pak Irsan. Pak Mursalin dan teman-teman semua rekan-rekan pemirsa yang ada di yang melihat langsung apa yang kami coba diskusikan pada kesempatan ini. Tentunya yang pertama, semua orang untuk mengakses PMM itu melalui akun Belajar ID. Kedua, tadi ditanyakan sama Pak Mursalin bahwa tips untuk mana menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM. Pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah bagaimana kita membuka PMM itu. Prosesnya yang pertama kita mengakses masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, lalu kita masuk ke topik belajar pelatihan mandiri. Ada beberapa topik di dalam situ, ada bukti karya, ada pelatihan mandiri, ada LMS, ada e-kinerja dan sebagainya. Namun kita fokusnya di sini adalah bagaimana kita membuka topik menu yang ada dalam situ berkaitan dengan pelatihan mandiri. Nah, di pelatihan mandiri itu ada Bapak Ibu pas buka lalu klik bagian topik. Tulisan topik, diklik itu, lalu nanti di situ Bapak Ibu memilih topik mana yang Bapak Ibu akan kerjakan. Nah, ini cuma sekedar berbagi tips bahwa carilah topik yang sesuai dengan latar belakangnya Bapak Ibu. Misalnya, saya adalah guru BK, maka saya mencoba menyelesaikan topik-topik yang berkaitan dengan BK. Misalnya, ada di PMM itu ada layanan dasar. Itu yang saya selesaikan. Nah, walaupun ada topik yang lain yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling. Salah satunya misalnya topik tentang kaitan dengan perilaku murid. Salah satunya tentang kekerasan di sekolah atau perundungan atau bullying. Itu kita coba selesaikan topik-topik, dan itu topik-topik yang berkaitan dengan BK. Alhamdulillah dari 13 topik yang saya sampaikan tadi saya sudah selesaikan. Namun kita di sini dititik beratkan untuk memang menyelesaikan, karena kita adalah sekolah penggerak, maka kita selesaikan dulu yang topik-topik yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka, yaitu topik Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, sama dengan topik pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka itu sendiri. Nah, tipsnya sederhana. Ketika Bapak Ibu ingin menyelesaikan, maka silakan Bapak Ibu menonton, karena ada di dalam situ ada pertanyaan, ada video, ada cerita yang nantinya kita akan nonton mulai dari awal hingga akhir. Saran saya ini sekedar tips saja untuk memudahkan Bapak Ibu ketika sudah memahami bahwa kurikulum Merdeka. Bapak Ibu boleh sebenarnya harusnya kita nonton dari awal hingga akhir. Tapi saya akan percaya bahwa teman-teman Bapak Ibu di SMP Telkom khususnya dan Bapak Ibu yang lain punya aktivitas yang banyak atau punya aktivitas yang banyak ya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan dengan cara apa? Pertama, Bapak Ibu ketika membuka video yang ada di PMM di topik, misalnya kita ambil topik Merdeka Belajar. Maka silakan Bapak Ibu klik topik itu, lalu Bapak Ibu simak. Kalau memang tidak bisa nonton, minimal menggunakan headset atau dengarkan saja sambil jalan. Boleh menggunakan handphone kok, Bapak Ibu. Dan nanti sambil itu, setelah itu kan ada namanya tes. Kita menjawab pertanyaan. Pretest e-post-test. Kita menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang kita akan selesaikan itu. Jadi setelah Bapak Ibu menyelesaikan topik-topik tersebut, lalu nanti Bapak Ibu coba lanjut kepada penyelesaian post-testnya. Ada pertanyaan dulu, setelah itu baru kita lanjut menulis latihannya. Latihannya ada itu uraian singkat dari jawaban yang ada dari pertanyaan yang ada di dalam video yang atau Bapak Ibu atau teks yang Bapak Ibu sudah nonton atau lihat.
Nah, nanti di situ baru Bapak Ibu isi post-testnya. Ketika selesai mengerjakan semua post-test, baru Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata. Nah, ini yang kadang terjadi kendala yang sering oleh teman-teman. Misalnya, saya malas kalau sudah sampai di aksi nyata. Iya, betul Pak Ihsan. Karena berat. Begitu Pak Mursalin. Iya, betul sekali. Iya. Nah, kira-kira gimana caranya mengatasi untuk menyelesaikan aksi nyata dengan mudah? Pertama, teman-teman, di dalam aksi nyata ketika kita mengklik itu, tentunya di dalam situ ada 3 atau 2 pilihan aksi nyata. Kita pilih apa, guru dan kepala sekolah, atau hanya guru, atau guru dengan siswa. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah memilih itu, pilihlah aksi nyata yang mungkin ya, mohon maaf, jarang orang pilih, masih kurang orang memilih. Itu lebih mudah aksesnya ketika kita menyelesaikan aksi nyata. Iya. Tapi kalau yang sudah mudah, saya yakin dan percaya teman-teman lihat di YouTube, di Google, itu pasti banyak contoh-contoh atau aksi nyata yang mereka sudah ini. Pak Ihsan, saya sedikit motong mungkin ya. Silakan. Mengenai ini ya yang disampaikan Pak Ihsan. Oh, berarti banyak pilihan aksi nyatanya di dalamnya? Banyak pilihan aksi nyatanya. Berarti tips dari Pak Ihsan teman-teman ya, bahwasanya apabila ingin cepat keluar mungkin sertifikatnya, berarti kita harus memilih topik yang jarang dipilih oleh orang lain. Orang lain ya. Gitu ya. Begitu juga aksi nyata kita pilih, jangan aksi nyata yang sering dipilih oleh orang atau yang paling banyak dipilih oleh orang. Tapi cari aksi nyata yang menurut kita mungkin saya bisa. Tapi orang lain mungkin tidak sempat memilih itu karena mereka anggap bahwa ini yang paling mudah. Carilah yang agak sulit sedikit tetapi memudahkan Bapak Ibu untuk menyelesaikannya. Sehingga apa? Sehingga pada saat menyelesaikan aksi nyata itu dengan mudah. Nah, sekiranya begini, dalam satu aksi nyata itu diperiksa itu 2 kali sebulan, awal bulan dan akhir bulan. Itu biasanya. Jadi tim penelaah PMM namanya. Kalau di platform Merdeka itu disebut tim penelaah. Kebetulan di tim penelaah itu mereka menyelesaikan aksi nyata yang teman-teman buat. Jadi tim penelaah yang akan memeriksa. Jadi upayakan aksi nyata yang teman-teman buat itu aksi nyata yang memang sesuai dengan permintaan di dalam platform Merdeka Mengajar itu. Jangan pertanyaannya lain, jawabannya yang di aksi nyata lain juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sering kita melihat bahwa setelah kita membuat aksi nyata ada umpan balik. Iya. Nah, di umpan balik ini kadang kita cuma berkomentar di dalam platform ketika dia mengupload, kita cuma bilang mantap, aksi nyatanya oke, keren. Tapi sebenarnya itu adalah kalimat itu harus diupayakan untuk dideskripsi dengan baik. Misalnya pada saat kita berkomentar, Pak Mursalin sudah membuat aksi nyata, lalu saya memberikan komentar, begini. Secara umum Pak Mursalin sudah menyelesaikan dengan baik, dari aspek konten sudah luar biasa, dan di sisi lain dengan konten hasil aksi nyata Pak Mursalin ini bisa menjadi referensi baru buat teman-teman. Artinya ada masukan yang ada informasi baru yang disampaikan agar teman-teman mengetahui oh ternyata ini baru yang disampaikan oleh Pak Mursalin. Begitu Pak Mursalin. Baik ya, bermanfaat sekali ya. Bermanfaat sekali masukan-masukan atau tips-tips dari Pak Ihsan. Berarti kita juga sebagai orang yang mengomentari karya teman-teman di PMM itu harus dideskripsikan seperti itu Pak Ihsan. Jadi kalau kita menulis mantap, oke, itu tidak tepat. Betul. Kurang tepat sebenarnya dalam memberikan umpan balik karena umpan balik adalah bentuk deskriptif. Baik, berarti itu adalah salah satu hal yang bisa menghambat sehingga menghambat keluarnya sertifikatnya. Oh begitu. Wah, saya juga baru tahu. Kebetulan waktu itu Pak Mursalin saya kan kebetulan waktu itu sharing saja teman-teman bahwa ada 80 pengguna PMM terbaik di Sulawesi Selatan. Nah kebetulan waktu itu 2023 akhir di Desember saya urutan dari 80 urutan ke 35. Mantap Pak. Nah, dari 80 pengguna PMM Sulsel oleh Kemdikbud. Lah di situ ternyata penjelasannya bahwa memberikan umpan balik adalah memberikan umpan balik sesuai dengan deskriptif yang kita lihat, yang kita amati dari apa yang teman-teman atau rekan-rekan buat aksi nyata itu. Jadi jangan hanya sekedar berkomentar, mantap, lanjutkan. Wah itu tidak bagus. Oke, berarti Pak Ihsan ini perlu koordinasi ya, koordinasi dengan teman-teman sejawat mungkin pada saat ingin memberikan komentar mengenai aksi nyata yang sudah kita buat sebelumnya. Betul. Baik Pak Ihsan ya, karena mungkin waktu yang membatasi kita ya. Betul. Ya, sebenarnya
menarik sekali ya. Iya. Jadi saja kalau 2 hari mungkin tidak cukup ya kita sepertinya begitu. Baik ya, pemirsa, itulah diskusi kita pada hari ini ya mengenai PMM dan menarik sekali. Mungkin bisa diberikan waktu yang lebih lagi ya mengenai pembahasan ini dengan pemateri yang sangat luar biasa Pak Irsan ya. Baik, mungkin kita akhiri untuk podcast kali ini ya Pak Irsan ya. Mungkin ada sepatah kata untuk Pak Irsan ya sebagai simpulan mengenai podcast kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Mursalin, luar biasa ini hostnya ini host yang langka kalau menurut saya. Kenapa langka? Karena perlu dilestarikan ya. Ya, begitu. Saya sangat tertarik kalau cara ngobrolnya seperti ini. Artinya kita tidak kaku dan sebagainya. Sedikit mungkin closing statement lah istilahnya di dalam setiap diskusi kita. Tentunya teman-teman sebagai pendidik saya mengajak kita semua untuk bagaimana mengupayakan memanfaatkan PMM ini sebagai media untuk bagaimana kita belajar bersama. Teman-teman di perpustakaan ini luar biasa. Kenapa? Karena dia mengajak untuk kita berliterasi. Nah, tujuannya salah satunya ini diskusi ini bagian daripada literasi yang kita lakukan. Teman-teman perpustakaan mengajak kita untuk berbagi informasi. Salah satunya adalah kita belajar untuk membaca. Kita belajar untuk memvisualisasikan apa yang kita lihat. Seperti itu. Di PMM itu kan banyak bacaan, tontonan dan sebagainya yang positif bagi kita untuk bagaimana bisa menjadikan ini adalah referensi untuk kita belajar. Tidak mesti duduk di perpustakaan untuk belajar, tapi dengan melalui platform mereka mengajar ini, perpustakaan memediasi untuk bagaimana guru-guru di SMP Telkom Makassar itu belajar secara mandiri. Terima kasih. Pak Irsan setuju ya? Saya setuju. Ada podcast selanjutnya kita bahas mengenai perpustakaan SMP atau perpustakaan IWAM SMP Telkom Makassar. Mungkin kita bisa memanggil Pak Syukur ya? Ya boleh. Ya baik Pak Irsan ya. Iya. Mungkin kita tutup ya. Baik, terima kasih. Kita kali ini dengan pantun mungkin. Silakan. Baik. Oke. Pantunnya singkat saja ya. Kalau ada seundangan, asik. Kita menumpang mandi. Asik. Kalau ada umur yang panjang, masalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.